Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Wusawiyah. Sebelumnya kita telah membahas tentang i'rab dan bina. Begitu juga diakhiri dengan pembahasan perbedaan i'rab dan mu'rab dan bina mabni. Bina dan mabni. Kalau i'rab itu perubahannya. Kalau mu'rab kata yang berubah. Bina penetapannya. Mabni kata yang tetap, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu. Oleh karena itu penulis melanjutkan dengan aqsamul i'rab, bagian-bagian i'rab. Setelah menjelaskan i'rab, dilanjutkan dengan bagian-bagian i'rab. Aqsamul i'rabi, bagian-bagian i'rab. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa aqsamuhu arba'atun. Dan bagian-bagiannya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, jadi bagian-bagian i'rab dia ada 4 bagian. Dan ini laqab i'rab. Jadi kalau dalam kata yang dia mu'rab, maka laqabnya itu 4 ini. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Jadi jangan antum sebutkan dengan dhammun, fathun, kasrun, sukunun. Karena dhammun, fathun, kasrun, sukun itu laqab apa? I'rab atau bina? Bina. Jadi kalau menjumpai kata yang mu'rab, gunakanlah laqab ini. Raf'un, nasbun, khafdun, jazm. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Oke, perhatikan. Falil asma'i min dhalik, maka untuk isim-isim dari itu, yaitu dari bagian-bagian i'rab, dia ada 3. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-khafdu. Jadi kalau isim itu dia rafa, nasab dan khafat. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya. Ingat, isim itu ada 3. Yang pertama apa? Rafa, nasab dan khafat, atau jar ungkapan yang lainnya. Dia tidak dijazm. Walil af'ali min dzalika, dan untuk fiil-fiil dari hal itu juga ada 3. Ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafda fiha, dan tidak ada khafat padanya. Jadi fiil ada 3. Yang pertama apa? Rafa, nasab dan jazm. Paham insyaallah? Insyaallah mudah ya. Perhatikan. Kalau kita lihat dengan seksama, dari bagian-bagian i'rab ini terbagi menjadi 2. Nanti juga dijelaskan oleh pensyarah. Ada bagian yang dia berserikat antara isim dan fiil. Di isim ada, di fiil juga ada. Ada yang tahu apa aja itu? Di isim juga ada, di fiil juga ada. Apa aja? Rafa dan nasab. Nah, ini dia berserikat antara isim dan fiil. Ada di isim, juga ada di fiil. Karena isim di rafa, di nasab. Fiil di rafa, di nasab. Dan kedua, bagian yang khusus. Tadi yang pertama mushtarak, berserikat. Yang kedua khusus.
Khusus untuk isim apa? Khafat. Dan khusus untuk jazm apa? Khusus untuk fi'il apa? Jazm. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu udah kita bahas semua di muhtarat ya. Insya Allah mudah. Oh iya, mungkin Mas Ardian nanti antum ngantuk. Nazif, kalau udah datang bukunya, kan ada rekamannya di YouTube kan? Tinggal didengar aja itu mungkin lebih ahsannya. Biar antum juga nggak itu, paling diawasin aja. Iya, cuma 30 menit tuh, insya Allah. Diawasin tapi dibimbing. Di sini berkata pensyarah hafizallahu taala, yang udah diharokatkan, diperhatikan harokatnya benar atau salah. Kalau benar ya udah, kalau salah diperbaiki. Kalau yang belum diharokatkan dan dia nggak tahu, berarti diharokatkan. Begitu juga dalam penerjemahan. Aqsamul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun la khamisa laha bittifaqin nuhati. Arba'atun, apa i'rab arba'atun? Khobar untuk aqsam. Ahsantum, masya Allah. Kenapa Zubair lambat sekali? Kenapa nggak dijawab Zubair? Praktek itu penting Zubair. Diusahakan Zubair. Nanti ketika mungkin di luar pelajaran, coba-coba baca, apa ini i'rab ya, dicari tahu gitu. Latihan. Aqsamul i'rabi, bagian-bagian i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li, yang jatuh pada isim dan fi'il. Dan kita sudah bahas, yang dimaksud isim di sini isim apa? Mu'rab, ahsan. Dan yang dimaksud fi'il di sini fi'il apa? Mudhari'. Fi'il madi dan fi'il amr tidak termasuk karena dia mabni. Begitupun juga huruf, dia tidak termasuk, oleh karena itu nggak disebut karena dia mabni. Maka dari itu penulis mengatakan aqsamul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li. Bagian-bagian i'rab yang jatuh pada isim dan fi'il. Isim itu yang dimaksud isim mu'rab. Fi'il yang dimaksud fi'il mudhari'. Madi dan amr tidak termasuk karena keduanya mabniyan. Huruf pun juga tidak termasuk karena dia mabni. Yang jatuh pada isim dan fi'il semuanya arba'atun, ada 4. La khamisalaha bittifaqin nuhati. La khamisalaha, tidak ada kelima baginya. Sedikit pun enggak ada kelima. Bittifaqin nuhati, dengan kesepakatan para ulama nahwu. Jadi secara umum, secara global, bagian i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafat dan jazm. Baru nanti kalau pada isim 3 rafa, nasab dan khafat, enggak ada jazm. Pada fi'il 3 rafa, nasab dan jazm, enggak ada khafat. Tapi secara umum dia 4. Al-awwalu, di sini penulis atau pensyarah rahimallahu taala, hafizallahu taala akan menjelaskan definisi-definisinya secara bahasa dan secara istilah dari rafa, nasab, khafat dan jazm. Al-awwalu ar-raf'u. Yang pertama adalah rafa, dan ini semua butuh hafalan. Ya, setiap antum menjumpai lughatan secara bahasa, antum stabilo. Istilahan secara istilah juga stabilo, itu dihafal. Ar-raf'u wa huwa lughatan al-'uluwu wal irtifa'u. Rafa secara bahasa dia artinya adalah al-'ulu, meninggi, wal irtifa'u, dan menaik, tinggi dan naik. Itu definisi secara bahasa. Jadi kalau ada orang Arab ngomong irfa' sautak, bukan berarti dirofakkan suaramu. Gimana dirofakkan, didomahkan? Bukan itu maksudnya. Tapi apa maknanya? Maksudnya, angkatlah suaramu, tinggikanlah suaramu.
Karena raf'u definisi secara bahasa adalah al-uluwu wal irtifa'u. Meninggi dan apa? Menaik. Rafa'a yarfa'u. Apa arti rafa'a yarfa'u? Menaik. Mengangkat. Kayak misalnya kemarin yang lihat Faiz sarungnya turun melebihi bawah mata kaki. Irfa'i zarak ya Faiz. Diangkat sarungmu. Atau mungkin biasanya yang pakai celananya agak panjang, jadi harus dilipat. Ya itu yang seperti itu diusahakan secepatnya dijahit ya. Karena kadang kita lalai dilipat tapi tiba-tiba nanti kelepas lagi lipatannya, nggak sadar, musbil. Dan antum udah hafal hadisnya, apa hadisnya? Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Ya. Ar-raf'u definisi secara bahasa adalah al-uluwu wal irtifa'. Meninggi dan menaik. Wastilahan dan secara istilah. Jadi secara istilah yaitu di sisi para ulama nahwu. Jadi kalau ulama nahwu ngomong rafa, ini yang dimaksud nanti nih. Yang akan kita baca istilahan. Jadi kalau ulama nahwu di dalam buku nahwu mengatakan rafa, yang dimaksud ini nanti taghyirun makhsusun. Jadi jangan salah paham. Kalau orang Arab ngomong rafa di buku-buku selain nahwu, dalam konteks selain nahwu, rafa itu artinya apa? Meninggi dan menaik. Tapi ulama nahwu dalam buku nahwu atau buku yang lainnya yang konteksnya membahas nahwu, rafa itu artinya adalah taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa manaba anha. Dia secara istilah adalah taghyirun, perubahan, makhsusun yang khusus, perubahan yang khusus. Alamatuhu ad-dhammatu, tandanya dhammah. Wa manaba anha, dan apa yang menggantikan darinya. Ha itu kembali kemana? Ha itu kembali kemana? Dhammah, ahsan. Perubahan yang khusus, tandanya dhammah atau apa-apa yang menggantikan dhammah. Apa saja yang menggantikan dhammah? Nanti ada pembahasannya. Jadi rafa, tanda pokoknya, tanda asalnya apa? Dhammah. Dan nanti ada pengganti-penggantinya. Paham insyaallah? Paham ya? Misalnya kalau di sini musyrifnya Mas Ardian dan Mas Akbar. Kalau Mas Ardian dan Mas Akbar nggak ada, penggantinya siapa? Zubair, ketua angkatan dia. Tapi akhir-akhir ini suka tidak memperdulikan yang lainnya. Lupa ya, sibuk sama diri sendiri ya Zubair. Nah, perhatikan juga Zubair. Tanggung. Paham insyaallah ya? Pengganti ya ma'ruf lah. Ketua, wakil ketua. Kalau nggak ada ketua, berarti yang ganti siapa? Wakil ketua. Maka rafa itu dia tanda apa-apa yang menggantikan doma. Kalau nggak ada doma, itu dihafal ya di stabilo. Antum udah pada punya stabilo semua kan? Taghyirun makhsusun alamatuhu ad-dhammatu wa manaba anha. Dari stabilo. Wa sayati dzikru ma yanubu anha qariban insyaallah taala. Wa sayati, dan akan datang. Sayati, yati fil apa berarti di sini? Hah? Fil apa? Mudhari. Kaif ya Yusuf fil madi? Esh hada Yusuf? Fil mudhari dia. Karena kemasukan tandanya, apa itu tandanya itu? Sin, sayati, akan datang. Zikru ma yanubu anha, akan datang zikru, penyebutan, ma yanubu anha, apa-apa yang menggantikan darinya, yaitu dari dhammah. Ya, jadi nanti akan datang penyebutan yang menggantikan dhammah qariban, sedikit lagi insyaallah taala, yaitu di halaman berikutnya ya.
di halaman 48. Nanti akan disebutkan tanda-tanda rofa, dhammah, dan apa-apa yang menggantikan dari dhammah. Wa yakunu raf'u fil ismi wal fi'lil mudhari'i. Lihat di situ. Wa yakunu raf'u, dan terjadinya rafa pada isim, yaitu isim mu'rab. Wal fi'lil mudhari'i, dan pada fi'il mudhari'. Enggak ada pada fi'il madi dan amr. Karena keduanya mabni. Pada fi'il mudhari'. Contohnya yudzakiru al-mujtahidu durusahu. Antum udah pernah belajar semua kan? Mukhtarat juga udah belajar kita. Yudzakirul mujtahidu durusahu. Ini yang rafa yang mana aja? Yudzakiru dia rafa. Dan dia rafanya kategorinya isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari'. Karena dia awal huruf mudhara'ah. Karena bisa menerima sin. Karena bisa menerima saufa. Dan yang kedua yang rafa yang mana? Al-mujtahidu isim mu'rab marfu. Tanda rafanya apa dia itu? Dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? Isim mufrad. Ya, jadi rafa itu terjadi pada isim mu'rab dan pada fi'il mudhari'. Yudzakiru al-mujtahidu durusahu, itu contohnya. Yudzakiru rafa yang contoh pada fi'il mudhari', al-mujtahidu rafa yang contohnya pada isim mu'rab. Yudzakirul mujtahidu durusahu. Yudzakiru dia marfu. Apa penyebab rafanya? Ada yang tahu? Apa? Yudzakiru marfu, dia fi'il mudhari' marfu. Kenapa fi'il mudhari' marfu? Li tajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Karena kosongnya dari penasab dan menjazam. Kita udah belajar gak? Udah, tapi butuh praktik. Jadi fi'il mudhari' marfu ketika kosong dari alat penasab dan penjazam, marfu dia. Al-mujtahidu marfu, tadi kita katakan dia isim mu'rab marfu. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Fa'il. Penyebab rafanya siapa? Yudzakiru. Itu penyebab rafanya. Marfu'un bil fi'li. Kan kalau dalam i'rab begitu. Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Disebabkan oleh fi'il. Jadi fi'il dia penyebab rafanya. Jadi fi'il dia amilnya. Yudzakirul mujtahidu durusahu. Durusahu enggak usah kita bahas. Nanti ada pembahasannya juga di nasab. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yamhaqullahu ar-riba. Apa arti yamhaqu? Memusnahkan. Allah menghapus, memusnahkan riba. Yamhaqullahu riba. Yang rafa yang mana aja? Yang pertama yang mana? Yamhaqu. Itu dia rafanya kategorinya isim fi'il atau huruf? Fi'il apa? Kok bisa tahu dia fi'il mudhari'? Dia alif mudhara'ah, bisa menerima sin, bisa menerima saufa. Oke, yamhaqu dia fi'il mudhari', marfu. Disebabkan oleh apa? Li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Allahu, apa i'rabnya? Fa'il, marfu, ya dia yang pada isim mu'rab ya. Disebabkan oleh fi'il yamhaqu. Paham insyaallah ini? Paham ya? Lama-lama terbiasa insyaallah. Dan antum juga kan meng-i'rab, apalagi nanti di pertemuan yang akan datang antum menikmati kelezatan i'rab. 7 contoh ya. Ya itu, ana suka sekali i'rab. Nanti antum kalau udah terbiasa i'rab, itu nanti cinta dengan i'rab. Wih, dikit-dikit nemu kata, wih ana pengen i'rab. Wih, dikit-dikit nemu kata, ana pengen i'rab. Dan itu i'rab nanti sangat berpengaruh ketika antum mempelajari tafsir. Ketika antum menjumpai firman Allah, itu para ulama berbeda dalam penafsirannya. Salah satu sebabnya karena beda i'rabnya. Karena beda i'rabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Firasya. Itu sehingga terdapat perselisihan bumi bulat atau datar karena beda i'rab di firasya. Ada yang mengatakan hal, ada yang mengatakan maf'ul bih. Karena beda itu sehingga beda juga pendapat. Masya Allah kan? Pengaruh itu di i'rab. Tumbuhkan rasa cinta antum makanya. Dan masih banyak lagi contohnya.
Fakullun min yudzakiru wa yamhaqu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Fakullun min yudzakiru wa yamhaqu, maka setiap dari yudzakiru fil mudhari', wa yamhaqu dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'. Karena kita contoh pembahasan tentang rafa. Kenapa dia marfu? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Ya, fil mudhari kalau dia kosong dari penasab dan penjazm, marfu dia itu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya dhammah yang nampak pada akhirnya. Itu pada fil mudhari. Kemudian wa kullun min al-mujtahidu wa lafzil jalalati Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa kullun, dan setiap dari al-mujtahidu, ini yang isim mu'rab marfu', dan lafzil jalalah Allah dia fa'ilun marfu', fa'il yang dirafa'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya dhammah yang nampak pada akhirnya. Masya Allah, itu rafa'. Sekarang atsani an-nasbu, yang kedua nasab. Wa huwa lughatan al-istiqamatu, dan dia definisinya secara bahasa adalah istiqomah, lurus, terus menerus. Kalau orang Arab ngomong insib libasak, berarti apa? Luruskanlah bajumu. Insib yadak, luruskanlah tanganmu. Jadi nasab secara bahasa apa? Lurus, terus menerus. Misalnya kalau antum nanya jalan, ini mau ke masjid atau mau ke pondok Nur Huda kemana? Insib. Berarti apa? Lurus. Dia secara bahasa istiqomah. Nah, jadi jangan salah paham ya. Orang Arab ngomong insib, nasab gimana kok nasab? Ya nggak ada maf'ul bi, nggak ada hal. Nah itulah. Wastilahan, dan secara istilah, taghyirun maksusun alamatuhu al-fathatu wa manaba anha. Nasab definisi secara istilah. Nah, ini sama semua ini, cuma bedanya alamatuhu rafa dhammah. Nasab apa? Fathah. Khafat apa? Kasrah. Jazm apa? Sukun, gampang itu. Taghyirun maksusun, perubahannya khusus, tandanya fathah. Tanda pokoknya fathah, wa manaba anha, dan apa-apa yang menggantikan darinya dari fathah. Juga disebutkan pada babnya apa aja yang menggantikan fathah. Kemudian lihat, wa yakunu aidan fil ismi wal fi'lil mudhari'i, dan terjadi juga yaitu nasab pada isim apa yang dimaksud? Mu'rab. Dan fil mudhari'. Kenapa madi dan amr tidak termasuk? Karena mabni. Huruf kenapa enggak termasuk? Karena mabni. Kita pembahasan i'rab, aqsamul i'rab, bagian-bagian i'rab kan. Nahu lan uhmilal wajiba. Apa tadi artinya lan uhmilal wajiba? Aku tidak akan menyia-nyiakan yang wajib. Macam Ba'din. Lesh. Nah. Ikhla. Lan uhmilal wajiba. Lihat di sini mana aja yang mansub. Yang pertama mana yang mansub? Uhmila. Dan dia termasuk fi'il, isim atau huruf? Fi'il dia. Fi'il apa? Mudhari. Kok bisa tahu fi'il mudhari? Diawali huruf mudhara'ah. Uhmila. Mansub. Disebabkan oleh apa dia mansub? Lan. Karena lan amil penasab. Fi'il mudhari mansub, itu contohnya. Uhmila. Yang kedua mana yang mansub? Al-wajibah. Isim fi'il atau huruf dia? Isim. Kok bisa tahu isim? Karena kemasukan al. Masya Allah. Uhmila al-wajibah.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, lan nu'jizallaha. Apa arti lan nu'jizallaha? Kami tidak akan mampu melemahkan Allah. Yang mansub yang mana aja ini? Nu'jiza. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Kok bisa tahu fi'il mudhari'? Dia oleh huruf mudhari'ah. Mansub. Apa yang membuat dia mansub? Lan. Karena lan amil penasab. Masya Allah, terbiasa ini. Ya, antum pertama kan di titah. Apa namanya kalau belajar jalan itu? Titah ya? Nah, dititah dulu gitu kan. Apa ini? Isim fi'il atau huruf? Nah, lama-lama terbiasa itu. Nu'jiza fil mudhari' mansub karena disebabkan oleh lan. Oke. Yang kedua yang mansub yang mana? Allah, dan dia kategorinya apa? Isim mu'rab karena menerima al. Sebagai apa itu di i'rabnya? Maf'ul bih, masyaallah. Fakullun min uhmila wa nu'jiza fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fakullun min uhmila, maka setiap dari uhmila wa nu'jiza. Ya, uhmila pada contoh yang pertama, nu'jiza pada contoh yang kedua. Dia adalah fi'il mudhari' mansub bilan, disebabkan oleh lan, karena lan amil penasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Wa kullun min al-wajiba wa lafdhil jalalati Allaha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan setiap dari al-wajiba dan lafzil jalalah Allah, dia adalah maf'ul bih mansub. Ya, ini yang isim mu'rab. Yang isim mu'rab. Tadi yang sebelumnya yang fi'il mudhari'. Maf'ulun bihi mansub, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Paham insyaallah? Paham ya? Lanjut. Ats-tsalitsu al-khafdu, yang ketiga adalah khafat. Wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa adalah diddul irtifa'i wa huwa tasaffudu. Lawan dari menaik, berarti apa? Merendah. Jadi kalau orang Arab ngomong ikhfid sautak, khafid sautak, bukan berarti di khafat semua itu antum bilang. Iya. Gimana? Dhahabtu ila suki, misalnya gitu. Orang Arab khafid sautak. Akhirnya antum bilang dhahabti ila siki lagi. Ila siki, kan di khafat, Ustaz. Bukan itu maknanya, maksudnya direndahkan gitu kan. Karena khafat secara bahasa adalah lawan dari menaik, yaitu merendah. Wastilahan, dan secara istilah adalah taghyirun makhsusun alamatuhul kasratu wa manaba anha. Perubahannya khusus, tandanya kasrah, dan apa yang menggantikan darinya, apa aja penggantinya, nanti ada penjelasannya pada babnya. Dan lihat di sini, wala yakunu illa fil ismi, dan dia yaitu khafat tidaklah terjadi kecuali pada isim saja, karena isim hanya di khafat, tidak di jazm. Jadi khafat hanya terjadi pada isim saja. Contohnya marartu bi Zaidin. Lihat di sini, mana yang mahfud? Zaidin, mahfud dia isim mu'rab, disebabkan oleh apa? Huruf jarba. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, aminu billahi, mana yang majrur? Allahi majrur, dan dia isim mu'rab karena khafat hanya pada isim saja. Majrur disebabkan oleh ba. Lihat di sini, fakullun min Zaidin wa lafdil jalalati Allahi makhfudun bil ba'i wa alamatu khafdihi al kasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Maka setiap dari Zaidin, contoh pertama, wa lafdil jalalah Allah, contoh kedua, itu keduanya adalah makhfud, di khafat disebabkan oleh ba, dan tanda khafatnya kasrah yang nampak pada akhirnya. Paham insyaallah? Ya, fokus, semangat, dikit lagi nih kita selesai pembahasan ini sirat. Ar-rabi'u, yang keempat, al-jazmu, jazm. Wa huwa lughatan al-qat'u, dan dia definisi secara bahasa adalah memotong. Baik itu memotong secara hissiyah, ya motong daging, motong ikan, baik juga memotong secara maknawi, yaitu apa? Memotong perkara.
memutuskan perkara. Jadi al-qat'u memotong di sini baik memotong secara hissiyah, memotong ayam, motong daging, motong terong, ataupun secara ma'nawiyah, yaitu memotong perkara, memutuskan perkara. Ijzim hadzal amr ya Dimas. Putuskanlah perkara ini. Ijzim hadhil mas'alah, putuskanlah permasalahan ini. Gitu. Wastilahan dan secara istilah taghyirun makhsusun alamatuhu as-sukun wa manaba anhu. Lihat di situ anhu, kembali ke mana? Anhu kembali ke mana? Kembali ke sukun. Ahsan, masyaallah. Udah mulai terbiasa ini. Taghyirun makhsusun, perubahan yang khusus, tandanya adalah sukun. Jadi tanda pokoknya, tanda asalnya pada jazm itu sukun. Wa manaba anhu, dan apa yang menggantikan dari sukun, apa aja pengganti, nanti ada pembahasannya pada babnya. Wala yakunu illa fil fi'li, dan tidaklah terjadi kecuali pada fi'il saja. Fi'il apa? Mudhari'. Karena fi'il dia dijazm, tidak dikhafat. Contohnya la tashtaghil bi ghairin nafi'i. Janganlah kamu tersibukkan bi ghairi, dengan selain hal yang bermanfaat. Janganlah engkau tersibukkan dengan hal yang sia-sia. La tashtaghil. Mana di sini yang majzum? Tashtaghil, dia majzum, fi'il mudhari' majzum, disebabkan oleh apa? La, ya, karena dia alat penjazm, la an-nahiyah. La tusyrik billahi, janganlah engkau mensyirikkan, menduakan, menserikatkan Allah. Mana yang majzum? Tusyrik, majzum disebabkan oleh apa? La an-nahiyah. Fakulun min tashtaghil wa tusyrik, maka setiap dari tashtaghil, contoh pertama, wa tusyrik contoh kedua, fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati, fi'il mudhari dijazm disebabkan oleh la an-nahiyah karena dia alat penjazm. Wa alamatu jazmihi as-sukunu zahiru ala akhiri, dan tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Terakhir, fokus. Wa ulima mimma taqaddama anna hadhil aqsama. Apa i'rab al-aqsama? Badal, ahsan. Maf'ul bi, jauh sekali. Apa badal. Hadhihinya baru isim anna. Al-arba'ata, apa i'rabnya? Na'at, ahsan. Anna hadhil aqsama al-arba'ata tarji'u fil haqiqati ila qismaini. Tadi kan hadhihi isim anna, al-aqsama badal, al-arba'ata na'at. Mana khobar annanya? Tarji'u, ahsan, jumlah fi'aliyah. Wa ulima mimma taqaddama. Wa ulima, dan telah diketahui dari apa-apa yang telah berlalu. Anna hadhil aqsamal arba'ata, bahwasannya jenis-jenis yang 4 ini. Rafa, nasab, khafad, jazm. Jenis-jenis yang 4 ini. Rafa, nasab, khafad, jazm. Tarji'u fil haqiqati ila qismaini. Kembali pada hakikatnya, sebenarnya kepada 2 bagian. 4 ini kembali kepada 2 bagian. Yang pertama, qismin mushtarakin bainal asma'i wal af'ali wa huwa raf'u wan nasbu. Ini dibacanya qismin. Berarti apa i'rabnya? Badal, ahsan. Bisa juga qismun, khabar lil mubtada mahdhuf, masyaallah. Qismin mushtarakin bainal asma'i wal af'ali wa huwa raf'u wan nasbu. Yang pertama adalah qismin mushtarakin, bagian yang berserikat, bekerja sama, bainal asma'i wal af'al, antara isim dan fi'il. Jadi di isim itu ada, di fi'il juga ada. Apa aja itu? Wa huwa raf'u wan nasbu, dan dia adalah rafa dan nasab. Karena isim di rafa, fi'il juga di rafa. Isim di nasab, fi'il juga di nasab. Terakhir, habis ini kita tutup, fokus. Wa qismin mukhtassin bi ahadihima, dan bagian yang khusus dengan salah satu dari keduanya, yaitu hanya ada pada di isim saja dan hanya ada pada di fi'il aja. Wa huwal khafdu fil asma'i, dan dia adalah khafat pada isim. Jadi khafat hanya pada isim saja. Wal jazmu fil af'ali, dan jazm pada fi'il. Berarti jazm hanya pada fi'il saja. Paham insyaallah? Dan itu dihafal ya. Ya pokoknya antum misalnya mau tahu mana aja yang dihafal, lihat dari al-as'ilah. Itu semuanya penting. Al-as'ilah
Itu semuanya penting. Kita tutup dulu, istirahat 5 menit sampai jarum panjang angka 3. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.